Silakan dipersiapkan segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala rasulina wa imaminal karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Man kharaj wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu, insyaallah dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia balik ke rumahnya. Amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab. Setelah sebelumnya kita ada PR ya. Ada PR untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti Ana minta langsung jawaban akhirnya aja. Soalnya apa? Langsung jawaban akhirnya apa? Gitu ya. Tanpa disebutkan caranya. Nah, setelah itu nanti kita akan sedikit masuk langsung ke latihan yang ada di halaman 33. Ya. Yang ada di halaman 33. Oke, kalau memang itu Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan dengan cepat, kita langsung agak ngebut lagi sampai halaman 35. Itu targetnya. Ya. Kenapa mesti agak lama-lama di idhafah? Karena di idhafah banyak hal yang perlu kita gali, baik pengulangan atau pendalaman. Baik pengulangan atau pendalaman. Baik, PR-nya sudah ya? Ya, nggak apa-apa. Yang belum, nggak apa-apa, langsung menyimak aja. Yang kemarin berarti hari Selasa ya? Selasa. Hari Sabtu kemarin berarti. Dua pekan. Dua pekan yang lalu. Oh iya, kan kemarin kan kita rehla. Ya. Yang saya ingat tuh ikhwannya Pak Dwi, Pak Gatot, terus Pak Iman juga ya? Pak Dede juga ya? Masuk. Nah, berarti Ayah Albi, Ayah Azkia, yang akhwat Ummu Azkia ya? Yang akhwat ada PR-nya Ummu Azkia dapat. Berarti kalau Bunda Feng ya berarti boleh bertiga. Nanti ganti-gantian. Nah? Oh iya. Cuma PR-nya bukan yang itu. PR-nya ada di, saya kasih soal. Jadi soalnya ada di grup. Oh ada. Oh siap, alhamdulillah kalau gitu. Pas. Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau begitu saya senang banget. Wah, bagus ya. Ada manfaatnya. Yang apa namanya ngerjainnya paling terakhir, berarti kan yang kemarin nanya pas dari semua. Saya nomor 1. Ya baik. Kalau gitu kita bahas bareng-bareng ya, karena udah ada rekamannya, bisa dinikmati sama-sama, nanti langsung bisa dikerjakan bareng-bareng. Baik. Nomor 1 silakan dari Ayah Albi dulu, nggak apa-apa. Langsung soalnya langsung jawabannya. Berarti yang paling ujung. Pulpen Ustadz dan Zaid. Ada pola huma. Ya. Boleh hadanya tidak dipakai juga nggak apa-apa. Kita fokus di idhafah. Berarti qalamuhuma, betul, sahih. Qalamuhuma. Kenapa? Karena ada 2 orang. Ya, kalau dalam konteks ini berarti ikhwannya 2. Ya, begitu ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan langsung Ayah Al-Falah. Khadijah, Saudah dan Aisyah. Berarti qalamuhunna. Ya, berarti ada syiddahnya. Ya, qalamuhunna. Ya, betul. Kenapa hunna? Karena 3 orang akhwat. 3 orang akhwat. Dan hunna khusus untuk akhwat. Ya, tidak untuk laki-laki. Boleh, Ayah Naira silakan. Langsung soalnya langsung jawabannya. Pulpen saya dan kamu laki-laki. Oke. Qalam ini wa qalamuka. Qalamu ni
kolam mubi ya. Terus wa? Kolamuka. Iya, Masya Allah. Betul banget. Boleh nggak kita ringkas lagi? Qalamuna. Qalamuna. Qalami bisa, qalamuni bisa. Bukan qalamuni, mohon maaf. Qalami. Iya, kolami. Qalami. Iya, kolami. Qalamuni sih. Qalami dan qalamuka. Wa qalamuka. Kita fusion bisa. Qalamuna, ya. Satu lagi Bunda dan Ayah. Ustadz, kalau dhamirnya banyak, nahnu, hum, antum, apalagi tuh. Dan yang sejenisnya, tapi bendanya satu. Apa boleh Ustadz? Ya, boleh. Kita bisa katakan kan, kutab ini kutabuna. Kutabnya satu, tapi yang memiliki kutab banyak, gitu ya. Nah, kolamnya satu, tapi yang bisa menikmati kolam itu banyak, boleh. Kolamuna itu bisa digabung atau mau dipisah, bisa. Kolami dan kolamuka. Ya, baik. Boleh. Iya. Tinggal ditambahin aja Ayah Naira, itu benar. Ayah Naira benar, tinggal ditambahin aja kolamuna. Atau yang Bunda dan Ayah udah kolamuna dari awal juga nggak ada masalah. Ini kan cuma masalah di perinci aja atau enggak itu. Boleh. Abu Azkia, nomor selanjutnya. Pulpen muslimah dan pulpen saya. Qalamuhunna wa qalami. Qalamuhunna wa qalami. Kita fusion lagi bisa nggak? Kita gabung. Qalamuna bisa. Betul. Qalamuna. Barakallahu fiik. Ummu Azkia boleh. Ya. Qalamuhum. Oke. Sofia masuk ke qalamuhum boleh apa tidak? Boleh. Betul banget, boleh. Jadi hum secara umum bisa digunakan untuk akhwat juga. Tapi secara khusus gimana Ustaz? Hanya digunakan untuk ikhwan. Adapun qalamuhunna, hunna itu nggak ada umum, nggak ada khusus. Dia khusus aja untuk akhwat. Itu ya. Baik, Bunda Fei boleh? Selanjutnya. Pulpen kalian perempuan. Oke. Qalamuki. Ayo, kalau qalamuki satu orang, Bun. Kira-kira apa? Oh, kalian banyak ya? Iya, kalian banyak. Kunna. Iya, Masya Allah. Barakallah. Qalamukunna. Sidahnya ya, Bun, Ayah. Ya, kunna. Wallahu alam, yang saya dapati nanti Bunda dan Ayah kalau baca Quran ketika di akhir ayat atau di akhir waqaf itu ada syiddah, itu agak ditekan, terutama ketika Bunda dan Ayah ketemu huruf nun, syiddah. Ya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, dalam surah Ar-Rahman. Surah ke-55 juz ke-27. Ya, jadi agak ditahan dulu. Selanjutnya boleh langsung dari Ayah Naira lagi. Pulpen saya, kamu perempuan dan mereka laki-laki. Oke. Kolami wa kolamuki wa kolamuhum. Oke. Kolami. Wa kolamuki. Kamu perempuan. Coba lihat apa namanya? Lihat soalnya lagi. Pulpen saya, kamu perempuan dan mereka laki-laki. Masya Allah. Berarti kolami wa kolamuki. Satu lagi. Wa kolamuki wa kolamuhum. Masya Allah, barakallah. Dan bisa kita gabungkan qalamuna. Ya, barakallah. Qalamuna. Pulpen kami. Nggak apa-apa. Ya, jadi difasal boleh, digabung juga boleh. Tapi kalau yang nomor 5 tadi gimana? Apa tuh? Nomor 5 boleh di... Pulpen Hamid, pulpen Abbas, dan pulpen Sofia. Oke. Tadi digabung ini kolamuhum. Iya, betul. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan hum itu bisa digunakan secara khusus, secara umum. Kalau secara umum, akhwat masuk ke situ. Akhwat masuk ke situ. Adapun secara khusus, ikhwan aja. Ikhwan aja. Kan kemarin saya sampaikan tuh tentang doa kita kepada dulu, itu kan di Aceh itu kan 2004 kan. Kita doakan untuk mereka-mereka itu kan Allahumma ghfir lahum. Padahal di situ ada akhwat yang meninggal.
Jadi nggak apa-apa. Iya. Gitu ya. Baik, lanjut ayah ayah hafalah. Bukan Muhammad, bukan Aisyah dan bukan saya. Oke. Qalamuka, qalamuki, qalami. Oke, Masya Allah, barakallah. Baik, boleh digabung juga qalamuna. Ya, soalnya ada saya kok dan yang lainnya ya. Boleh ayah Albi? Soal bebas ada soal bebas. Iya. Misalkan kalau misalkan soal A, pulpen, Sauda, Aisyah, terus kemudian Fatimah. Oke, digabung? Kolam bunda. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul. Ya, berarti soal bebas ya. Iya, soal bebas gitu. Oh, kalau soal bebas berarti saya tanya satu-satu. Boleh? Ayah. Ya, nggak apa-apa. Ayah Falah boleh. Nomor 10 ya. Pulpen. Siapa? Pulpen siapa ya? Udah lengkap semua sih. Nggak apa-apa. Kamu Al-Falah dan Al-Fatih. Oke, berarti Qalamu qalamu? huma. Qalamu huma. Iya, qalamu huma. Kecuali kalian berdua. Nah, kalau kalian berdua khitabnya boleh. Ya, kuma. Ya, baik. Ayah Naira lagi, balik lagi nih ke Ayah Naira. Sama paling tadi pulpen Naira dan Ryan. Oke, Naira dan Ryan berarti qalamu huma. Boleh nggak begitu? Boleh. Ikhwan akhwat, akhwat, ikhwan masuk di huma. Boleh Abu Azkia. Pulpen Ustaz Afif, Oke. kolam muka. Oke. Kalau ke saya berarti qalamuhu ya. Kan antumnya di depan. Oh, langsung. Oke, khitabnya langsung balik. Qalamuka, baik. Anta ya. Ininya anta. Betul. Boleh Umu Azkia? Oke. Qalamuhuma, betul. Akhwat, ikhwan, akhwat, boleh. Bunda Fei? Pulpen saya. Masya Allah, qalami. Oke. Barakallahu fiik. Nah, udah mulai ke gambar ya, idhofahnya. Silakan nanti dilihat-lihat lagi di dalam Quran, mumarasah dan yang lainnya. Silakan dilihat di halaman 33 Bunda dan Ayah. Adapun di halaman 32 itu adalah contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh atau kosakata yang bisa dilihat artinya itu apa ya? Oke, kemarin kita bahas tentang fi. Ya, fi itu harful jar, maka setelah fi harus ada yang namanya kasroh. Alamat asli dari majrur tadi itu ya. Fil sabahi, fil masai, fin nahari, ya, fil laili. Oke. Itu diperbolehkan. Adapun Bunda dan Ayah kalau mau singkat juga bisa. Ya, langsung menyebutkan dengan cara mansub. Sabahan, masaan, naharan, lailan. Itu gimana dalam surah Nuh itu? Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Bukan pada waktu pagi dan malam saja enggak, tapi maksudnya setiap pagi dan setiap malam. Nah, begitu. Beberapa ulama menyimpulkan kalau pagi itu Nuh kepada rakyat secara umum, kalau malam Nuh kepada keluarganya. Gitu ya. Itu boleh dipakai tuh dua-duanya tuh Bunda dan Ayah. Fi sabahi atau sabahan, untuk lebih ringkas juga enggak apa-apa. Kemudian nomor 5 itu di situ ada al-muzari'. Al-muzari' bimana petani. Ya, sebenarnya al-muzari itu orang yang memanen sebenarnya ya. Jadi orang yang menanam. Mohon maaf, orang yang menanam. Jadi nggak spesifik, siapapun yang menanam di suatu lahannya bisa dikatakan muzari juga. Ya. Dan pakai al, berarti nggak boleh pakai tanwin. Barakallah. Dan ini ma'rifah. Mashghul, dia sibuk. Mashghulun, dia nggak pakai alif lam, bimana berarti dia boleh pakai tanwin. Ya. Oke. Mazra'ah, nah dia sawah.
atau tempat untuk ditanami. Gak mesti sawah, tapi di sini sawah nggak apa-apa. Ya, nah mazra'ah tempatnya. Orang yang nanam di mazra'ah itu namanya muzari. Ya, oke. Selanjutnya nomor 8 al-bai'. Bunda dan ayah hati-hati, ini banyak banget anak-anak atau bahkan kita itu sebelum huruf ain itu huruf hamzah itu kebaca ainnya juga. A'udzubillah. Nah, harusnya a'udzubillah. Nah, sama bai'. Jangan bai'. Dua-duanya ain. Jangan ya. Bai' dari kata-kata ba'a yabi'u. Oke. Iya, silakan. Al-ba'i disukunkan bahasa ba'i. Kenapa misalnya dia nggak sukun tapi ada haromatnya? Iya. Kalau bisa dibaca ba'i'u atau ba'i atau Ya. Untuk isim itu boleh dhammah, kasroh, fathah saja. Jadi kalau harokat sukun di isim nggak ada. Harokat sukun di isim nggak ada. Maksudnya huruf akhir ya, bunda dan ayah ya. Kalau isim di tengah-tengah kata-katanya ada sukun itu nggak masuk. Tapi di akhir setiap huruf isim itu nggak boleh pakai sukun. Karena sukun diperuntukkan hanya untuk fiil. Nah, nanti kita akan membahas tentang fiil. Kaidah ya. Nah, adapun kenapa dibacanya ba'i itu lahja Arab. Baik fiil baik isim itu bunda dan ayah boleh langsung sukunkan akhirnya. Sahih, nggak ada masalah. Sukunkan akhirnya itu boleh. Baik fiil maupun isim. Tapi kalau misalkan dikatakan sukun itu nggak boleh. Itu harus fiil saja. Ya, fiil amr misalkan idrib, pukul lah. Nah, idrib. Misalkan kita kasih di sini idrib. Nah, idrib, pukul lah. Nah, ini sukun dan ini fiil. Ya, bunda dan ayah, ini fiil. Adapun tadi al-bai' atau bai', saya tulis aja bai'. Ini nggak boleh. Semua semua isim nggak boleh pakai sukun di akhirnya. Pakai sukun di akhir. Ini nggak boleh. Untuk isim, kalau fiil boleh. Fiil boleh fathah, boleh dhammah, boleh sukun. Sedangkan kasroh nggak? Nanti fiil nanti. Insya Allah dipelajari. Ini sebagai maklumah aja. Tapi nanti luar biasanya bunda dan ayah, kita akan temukan fiil itu ada kasrohnya. Tapi itu nanti, ya itu jelimet lagi nanti, ya. Ini dulu aja nih untuk isim dulu nih. Begitu. Boleh banget. Al-ba'i'u boleh. Tapi kalau sesuai dengan lahja Arab, baik fiil baik isim biasanya diwakafkan. Gitu ya. Baik ya. Selanjutnya ada nomor 9 ada jalisun. Orang yang duduk. Ya. Kalau orang yang duduk dia pakai alif lam maka al-jalisu. Ya. Kita udah lewati ya itu alif lam tadi ya. Dukan itu ada tempat toko namanya. Benar ya? Oh iya benar, toko. Dukan, toko. Kalau pakai alif lam beda lagi ya. Dukanu. Mustarih, orang yang istirahat. Ini sering diulang Ustadz Budi ya. Ada mustarih, ada mustarah. Orang mukmin itu mustarih, dia istirahat dari nasabit dunia, dari kelelahan dan kepenatan dunia. Kan dunia tempat capek kan. Kita tidur aja capek juga gitu. Capek juga gitu. Tapi kalau orang kafir bunda dan ayah dia mustarah. Itu jadi orang kafir orang berdosa tuh itu efeknya bahkan benda mati aja merasa terbebas dari dia. Ya, jadi wa ammal kafir awil fajir itu mustarah minhu asyajar wal hajar. Jadi orang-orang kafir itu istirahat darinya. Siapa yang istirahat dari si orang kafir itu? Pepohonan.
batu-batu coba. Jadi orang-orang yang berdosa itu efeknya itu mampu menyakiti benda mati. Ya, itu kata Nabi. Kemudian naimun, orang yang tidur. Ya. Jadi nanti kita akan bahas nanti lebih dalam, tapi kita selesaikan isim dulu, selesaikan fiil dulu. Bedanya orang yang pakai isim naimun dengan yanamu itu bedanya apa? Jauh. Bedanya jauh banget, Bun. Kalau yanamu dia tuh maknanya adalah orang yang sedang tidur hari ini. Oke? Atau akan tidur. Tapi kalau naimun itu seakan-akan sifat ngantuk, sifat tidur melekat pada diri dia. Nah, jadi bunda dan ayah nanti ketika nanti ngelihat ayat-ayat Quran berbicara tentang surga misalkan, berbicara tentang neraka misalkan. Nah, itu dilihat tuh sifatnya apa. Kalau ternyata nanti kita belajar fiil nanti ya. Nanti kita belajar tentang fiil, berarti kita masih ada kesempatan untuk lebih aman dibanding Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ke-18, posisi paling kiri sebelah atas. Dalam permulaannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Mukmin itu adalah pakai isim, bunda dan ayah. Berarti sifat iman udah melekat pada orang tersebut sehingga cocok dipanggil sama Allah sebagai orang-orang mukmin. Nah, berarti bunda dan ayah nggak bisa tuh orang-orang yang baru ngerti Islam, baru belajar sebentar, imannya masih bolong-bolong, sholatnya masih belum baik, itu masuk ayat ini. Kenapa? Kalau orang-orang yang seperti kita tuh, iman bolong-bolong, sholat masih belum baik, itu masuk ke ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berarti itu banyak tuh ya ayyuhalladzina amanu tuh dalam Quran tuh. Itu berarti kitabnya kita, bukan hanya ulama. Kita disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh beribadah. Nah, jadi sentuhannya beda. Mana lebih kuat antara isim dan fiil? Kita jawab isim. Isim lebih kuat. Nah, nanti kita akan belajar itu ya insya Allah. Oke. Sebagaimana guru kami Ustadzuna Ustadz Ardan mengajarkan, ini boleh dibagi dua ya, dibagi dua. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 para ikhwan, 6 sampai 10 itu para akhwat. Ya. Halaman 33. 1 sampai 5 ikhwan, 6 sampai 10 akhwat. Silahkan dikerjakan. Cukup waktunya saya kira sampai setengah jam. Insya Allah kurang lah. Setengah jam atau 25 menit cukup banget. Baik. Sekarang ya, ini sudah dilalui ketika saya menjelaskan tentang ini, Bun, ayah. Kan ada hu kan? Gitu kan? Nah, di sini ada ala. Kita tahu kemarin saya sampaikan ada ala itu harful jar. Ya, dia setelah ala pasti sama, dia kayak fi. Setelahnya pasti kasroh. Ya. Kalau digabung dengan ini, jadi alaihi. Kenapa? Karena sebelumnya ini adalah ya mati. Maka harusnya tadi alaihu itu diganti jadi alaihi. Kenapa? Ya-nya ya mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada, itu saya juga pernah jelaskan juga tentang setiap ada yang sebelum kata-katanya, misalkan, oke, yang di situ, dukan, dukan yang artinya toko, ya, dukan, aslinya begini, dukanun, oke, aslinya begini. Tapi kalau ada fi dan ditambah dengan hu, maka berubah menjadi dukanihi. Udah saya sampaikan waktu itu pernah. Kenapa dukanihi? Karena sebelum hu itu kasroh. Ini kenapa kasroh? Karena ada fi. Kalau perempuan hanya nggak berubah. Sempat saya sampaikan juga. Fi dukaniha.
Yang jadi masalah adalah setelah ya sukun atau kasroh itu balik ke dhammah, itu berat di orang-orang Arab. Jadi setelah alaihu, wah itu berat banget di orang Arab. Ya, fidukani hu, wah itu berat. Tapi kalau orang Arab biasanya begitu. Tapi kalau setelah ya mati atau bahkan kasroh baliknya ke fathah itu mudah. Fidukaniha itu mudah. Kalau kita berarti sama aja. Fidukanin, fidukanina, betul. Ya, itu nggak berubah. Tapi kalau udah guna jadi kina, guna jadi kina. Fidukanikunna, enggak. Oh guna enggak? Loh. Putar dulu. Emang ada di sini kunna? Kayaknya nggak ada. Oh nggak ada kan? Oh nggak ada. Nggak begitu. Enggak berubah. Nggak berubah. Maksudnya berubah. Fidukanikinna. Kita berubah. Kan kunna kan tadi? Kum jadi kim. Kum. Kalau kum enggak. Kalau kum khusus kum enggak ya? Oh khusus kum sama ha enggak? Kalau ha berubah. Ha berubah. Tadi ha nggak berubah. Alaihu alaihi. Oh, ha perempuan. Ha perempuan, iya. Dia nggak berubah. Kalau kum nggak berubah. Ha dan kum. Ha dan kum. Tapi itu kayaknya nggak ada deh. Enggak, saya mau nanya aja. Oh ya, ada aja ya. Boleh. Nggak, maksud saya kalau nanya di luar ini khawatir. Waduh, kemana-mana gitu. Saya khawatirnya kemana-mana gitu. Susah fokus. Seingat saya nggak ada di sini. Ini kalau pakai kamera nih. Baik, kita bahas ya. Nomor 1. Al-muzari'u mashghulun. Benar ya? Mashghulun fi mazra'atihi. Ya tadi udah dibetulin ya. Iya. Fi sabahi atau sabahan, betul. Tadi Al-muzari'u mashghulun fi mazra'atihi sabahan atau fi sabahi, betul. Sabahan betul. Fi sabahi. Fi sabah. Ya, fi-nya ada 2. Hi, betul. Bisa banget. Fi sabah. Fi sabahi, betul. Tapi kalau nggak pakai fi nggak apa-apa ya Pak? Kalau nggak pakai? Fi. Oh, boleh. Berarti sabahan. Boleh. Oh, maksudnya ini nakir sama Lumayan satu. Ya. Oke. Nomor 2. Penjual perempuan, awas. Kalau penjual laki-laki bai'. Kalau perempuan? Bai'atu. Nah, itu. Al-bai'atu jalisatun fi dukkaniha masaan au fil masai. boleh ditulis yang Oke, boleh. Tunya belum. takut salah. Siap. Yang bai'atunya tunya pakai tabak marbutah. Marbutah. Oh iya oke. Saya langsung nomor 2 aja ya, Bun. Ya. Jadi nomor 1 kan udah agak ini. Oh, Masya Allah. Bisa, Masya Allah. Ya, nomor 3 silakan, Pak. Al-bai'atu. Oke. Jalisatun. Kenapa jalisatun? Karena perempuan. Ya, dia khabar, betul, Bun. Jalisatun fi dukaniha fil masai. Jadi abis fi kasroh, awas. Oke, nomor 3. Para petani perempuan, awas. Berarti petaninya banyak. Nah, al-muzari'atu mustarihatun fi mazra'at hinna dong. Hinna
Finnahar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng lagi. Oke. Al-mazra'at, al-muzari'at, sorry. Muzari'atu. Mustarihatun. Kenapa mustarihatun? Sama kayak jalisah, ke sini. Balik ke sini. Hatun. Iya betul. Abu Atqiyah betul, dia khabar. Fi mazra'atihinna. Mazra'atihinna. Naharan. Fin nahar ya, atau fi naharan boleh. Fin nahar dari bawah aja. Ya? Bisa itu. Bisa langsung naharon bisa. Secara kaidah i'rab masih bisa. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 di sini, awas, ada 2 penjual laki-laki. Nah, itu Bun. Ayah. Al-ba'i'ani. Awas, jangan pakai ain. Naimani. Oke. File. Al-ba'i'ani. Al-ba'i'ani. Naimani fi dukkanihima fil laili atau lailan boleh. Begitu. Nomor 5. Ya, apa? Sorry. Nah, awas, bukan al-mazru' ya. Al-muzari'una, dia jadi jamak mudzakkar salim. Al-muzari'una mustarihuna. Ya, betul. Al-muzari'una mustarihuna. Betul. Tihim fi mazra'atihim. Kapan? Fin nahar atau naharan boleh. H. Tadi saya sampaikan ya. Tihim. Kenapa begini? Kenapa him bukan hum? Karena sebelumnya kasroh. Itu pertama. Lah, kalau begitu, kenapa ti-nya jadi kasroh? Karena di sini ada fi. Ya begitu. Mazra'atihim. Oke, selanjutnya nomor 6 ya. Sekarang bunda-bunda nih, nomor 6. Ya. Laki-laki banyak ya. Al-ba'i'una. Hah? Oh iya. Al-ba'u. Mashghulun, betul Bun. Ba'i'u mashghulun. Fi dukkanihi. Dukkanihi. Fi dukkanihi. Fi sabahi. Oke, kenapa nih hi? Kenapa hi bukan hu? Karena sebelumnya ada kasroh. Dan setelah kenapa ini kasroh? Karena di sini ada fi. Nomor 7. Ya, perempuan. Al-muzari'atani. Muzari'atani. Jalisatani.
Tani fi mazra'atihima. Mazra'atihima fil masai. Oke, masaan atau fil masai betul? Fil masai. Jalisatani fi mazra'atihima. Oke. Selanjutnya nomor 8. Saya hapus nomor 2 ya. Nomor 2, nomor 3 saya hapus. Delapan. Sebentar. 7 sama 8 bahasa Arabnya udah paham kan? Kan suka kebalik-balik tuh. 7 tuh yang ke bawah, 8 yang ke atas. Awas kebalik-balik. Ini 8, 7 nanti. Oke, para penjual perempuan berarti al-ba'i'atun. I'atun. Mustarihatun. Mustarihatun. Fi dukani. Masya Allah. Apa yang mana? Mustariha. Mustarih. Ada mustarih, harusnya ada. Oh, saya nggak ada ya? Gimana nih, Ustaz Afif? Mustarihat. Jangan-jangan saya tadi nggak ini juga? Mustarih. Nih. Tuh, oh iya benar. Harusnya pakai ada ya-nya ya. Saya kelewatan, maaf ya. Mustarihatun. Fi dukanihinna. Fi dukanihinna. Fis sabah. Oke. Fis sabahi. Fi dukanihinna. Mustarihat. Oke, tadi ada yang salah. Luput. Nomor 9. Betul? Mashghulani. Awas. Al-muzariyani. Mashghulani. Fi mazra'atihima. Fil masa. Oke, itu ya. Nomor 10 terakhir. Salah. Al-ba'i'atani berarti 2. Betul ya? Al-ba'i'atani naimatani hima dukani hima finnahar. Maco. Finnahar. Oke, al-ba'i'atani naimatani fi dukkanihima finnahar. Nah. Baik. Ada yang benar banyak? Saya ganti pertanyaan. Kalau salah banyak, drop semua nanti. Wah, benar semua. Oke. Alhamdulillah gitu ya. Dan bunda dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya mengulang pelajaran.
Ya, inilah pentingnya mengulang pelajaran. Nah, kalau kita mau pretelin satu-satu semuanya udah dijelaskan di bab sebelumnya. Imma nakira wa imma ma'rifah ya. Isim mufrad, musanna, jama' ada juga. Bahkan tabda khobar ada. Fi, kemarin ada juga tuh fi belakang. Termasuk yang ini, yang tadi saya bilang fi dukanihim. Nah, itu juga sempat saya sampaikan juga. Walaupun nggak ada di kitab sempat saya sampaikan juga. Nah, itu pentingnya mengulang pelajaran. Begitu Bunda dan Ayah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan ulama-ulama kita gitu. Imam As-Sakhawi masalan, atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masalan, atau yang lainnya, itu beliau kalau udah habis belajar sama syekhnya, itu beliau bahasa kitabnya mengharamkan diri beliau sendiri untuk langsung keluar masjid. Karena kita tahu dulu kutab itu di masjid ya. Kita pelajaran-pelajaran tuh ulama-ulama kita dulu di masjid. Bergeser sedikit ke rumah para masyayikh, bergeser sedikit baru punya kelas, kemudian yang lainnya. Nah, aslinya itu di masjid. Nah, jadi tiang sana Syekh Fulan, tiang sana Fulan gitu ya, Syekh Fulan. Nah, para penuntut ilmu itu, bahasa kitab itu mengharamkan diri mereka sendiri untuk langsung keluar ke masjid. Kenapa? Karena setelah syekhnya bilang kita tutup majelis udah selesai, tapi mereka berkumpul di zawayal masajid, di pojok-pojok masjid, tiang-tiang masjid itu mereka berkumpul, itu mereka saling mutolaah. Tadi syekh bilang apa? Nih, Anda punya catatannya. Antum apa? Oh, gini. Ah, begitu. Kenapa? Karena tradisi seperti itu lebih menguatkan hafalan, gitu ya. Ada saya itu teman di AGA itu, saya baru tahu dari beliau juga gitu. Saya itu biasanya belajar sendiri, itu Bunda dan Ayah. Ujiannya apa tuh belajar sendiri. Tapi semenjak saya ketemu sama beliau, diskusi banyak sama beliau, nah beliau tuh sempat ngajak saya, Ustadz kok antum sendiri yuk bareng sama kami. Nah, saya belum biasa tuh belajar bareng tuh, nggak biasa. Tapi setelah itu saya merasakan manfaat luar biasa dan ternyata dilihat dari kitab begitu. Para ulama tuh nggak, kalau belajar sendiri itu bukan belajar itu namanya, baca kitab. Kalau baca kitab ulama sendiri, tapi kalau belajar itu mereka bareng-bareng. Jadi mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk keluar dari masjid. Ngapain? Mereka dikumpul di zawayal masjid, di pojok-pojok masjid, kemudian mereka saling mutolaah. Dari Ustadz Afif apa nih? Nih, oh ternyata ini ya, ini. Oke, udah cukup. Oke, yuk kita balik pulang bareng-bareng. Begitu. Nah, jadi Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya baik Bunda dan Ayah di rumah, baik Bunda dan Ayah di kutab ataupun bahkan di masjid seperti ulama-ulama kita, jangan lupa mengulang. Jangan lupa mengulang. Ya, itu jadi pentingnya mengulang seperti itu. Baru kerasa. Sekarang udah banyak ya. Dan Bunda dan Ayah, orang yang baik itu kadang seperti itu ya. Banyak yang perlu dikasih tahu yang benar itu perlu disandung terlebih dahulu. Jadi anak-anak nih yang cenderung nggak pernah kena hukuman, sekali kena hukuman pasti dia drop. Kenapa? Mereka lempeng-lempeng aja hidupnya gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka itu tanda kutip sering dapat hukuman, bukan berarti dia karena dia ini ya kurang baik, tapi kena teguran, kena sering diprotes sama ustadz, itu dalam arti itu membuat mental dia kuat. Sebagaimana syariat-syariat kita. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad SAW aja itu ada orang yang zina kan. Zaman terbaik loh. Orang-orang ateis nyerangnya itu. Orang-orang ateis, orang-orang liberal tuh nyerangnya itu. Mau zaman terbaik tuh. Masa ada yang berzina? Anda nggak tahu itu baru tasyri', baru penyempurnaan syariat. Ketika penyempurnaan syariat memang belum lengkap karena Nabi belum wafat, itu masih dihitung syariat. Bayangkan gini Bunda dan Ayah, nggak ada kejadian yang namanya zina di zaman Nabi. Kejadian di zaman kita nih, ada yang zina lah, terus kita mau ngapain dengan mereka? Nggak ada hukumnya kan di zaman Nabi. Andai di zaman Nabi nggak ada yang demikian. Jadi terkadang tuh zaman terbaik, orang-orang terbaik itu pernah salah juga, maksud saya begitu. Nah, jadi kalau Ayah pernah itu tidak, Bunda pernah salah, itu tidak melunturkan status baiknya Bunda di mata Allah, insya Allah, gitu ya. Cuma memang setelah ditegur, ngapain? Apakah masih seperti ini juga atau mengulang? Dalam arti menanggulangi kesalahan gitu. Kenapa demikian?
pas ya. Iya. Mengapa demikian? Saya di rumah sebenarnya udah wanti-wanti tadi sampai halaman 35. Cuma kok dari subuh itu saya agak kayaknya perlu sampai halaman 33 deh. Tadi di awal saya sampaikan sampai halaman 35. Ternyata feeling saya benar sampai halaman 33 aja. Tujuannya adalah tadi untuk mentanbih, untuk mengingatkan, untuk memberitahukan, menginfokan Bunda dan Ayah jangan lupa untuk murojaah. Ya, untuk murojaah. Itu yang menyebabkan saya nggak seperti yang di semester di bab 1. Bab 1 kan ada tuh yang demikian, terus saya jelasin dulu. Halaman 17 misalkan, itu saya jelasin dulu. Ya, saya jelasin dulu. Sedangkan di halaman 33 itu langsung kita kerjakan. Kenapa? Saya sudah menunaikan tugas saya, kewajiban saya sebagai pengajar untuk ngasih tahu apa-apa yang berkaitan dengan ini. Dan pelajarannya udah lalu juga. Nah, berarti memang masalah pengulangan bukan di saya ini. Masalah pengulangan, masalah tersendat-sendat berarti ada di Bunda dan Ayah. Yuk sama-sama kita ulang. Insya Allah cuma 33 halaman nih Bunda dan Ayah. Mumpung sebelum kita masuk lagi ke halaman yang baru, yuk diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Catatannya. Ya, begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Sebagai saran, Bunda dan Ayah, kalau mau bertanya karena sudah banyak ilmu yang Bunda dan Ayah terima, bertanya yang bermanfaat. Ya, bertanya bermanfaat, bertanya berkaitan dengan materi dan yang lainnya yang berkaitan dengan itu. Kenapa? Karena ulama mencela banget tuh ada penuntut ilmu yang ternyata bertanya bukan pada tempatnya. Ya, bertanya bukan pada tempatnya. Apalagi kita hari ini. Nah, kita hari ini udah bertanya tidak pada tempatnya. Ternyata pertanyaan kita sebenarnya jawabannya udah ada sebelumnya. Itu disebabkan tadi kita belum murojaah. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Tadi ada sesuatu, Adwi? Iya, cukup murojaah aja ya. Jangan lupa murojaah di rumah Bunda dan Ayah. Kadang-kadang mungkin Memahami pertanyaan, maksudnya ini nih. Ya, itulah kenapa Ustadz Ali selalu mengkritik orang-orang yang asal terjemah. Jadi tuh banyak banget kitab-kitab di bahasa Indonesia kan. Itu sebenarnya jangan kitab itulah di bahasa Indonesia kan tuh. Kemudian di bahasa Indonesia kan diterjemahkan. Ketika dibacakan sama ahli ilmunya yang ngerti bahasa Arab dan Indonesia, itu Ustadz Ali banyak apa terjemahannya Ustadz? Misalkan ini Ustadz, oh salah itu. Ya makanya akhirnya Ustadz Ali mengatakan jangan terlalu bergantung sama kitab bahasa Indonesia. Kenapa? Apalagi yang udah diterjemahkan bahasa Arab. Itu banyak banget tuh kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh guru kita Ustadz Ali. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, Bunda dan Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menerjemahkan itu memang lebih sulit daripada menentukan harokat. Tapi kita akan lewati itu kok, insya Allah. Kita akan lewati itu. Saya pernah seperti itu di saat seperti itu. Gimana ya terjemahannya? Tapi saya tahu harokatnya ini setelah ini apa. Tapi kata guru saya, insya Allah bentar lagi antum selesai lah masalah kayak gitu. Lewati aja, nikmatin aja, insya Allah Allah akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan. Ada lagi? Tentang bahasa Arab mungkin? Baik, kalau nggak ada saya mau lempar pertanyaan nih Bunda dan Ayah nih. Saya udah ngobrol sama Pak Dwi jadinya setelah melihat Kaldik Bunda dan Ayah itu besok kan udah langsung pekan besok itu wali santri. Kajian wali santri pekan besok. Pekan besoknya lagi itu udah ada pekan ujian. Saya melihat ini apa perlu divakumkan sementara. Saya khawatir Bunda dan Ayah itu yang harus fokus ngajarin anak-anak karena
kewajibannya itu terbengkalai gara-gara murojaah, apalagi udah dapat nilai kurang bagus tadi kan. Nah itu saya lempar ke forum. Perlu divakumkan sementara Ustadz, kayak kami harus fokus ini, atau jalan aja. Saya ngikut aja. Silahkan. Boleh sampaikan suaranya, pendapatnya. Sekali buat sekolah. Iya. Berarti nanti kalau libur, iya betul. Terus nanti sampai liburan sekolah, kita start lagi nanti di semester 2. Kapan semester 2? Tapi pas anak-anak masuk. Jadi kita ngikutin anak-anak aja, anak-anak masuk, yuk. Anak-anak masih libur saat, ya udah kita libur dulu. Gitu. Jalannya kalau saya Jalan aja. kan jalannya sepekan sekali ya, gitu pun aja. Baik. Ayah Fala bilang jalan aja, lanjut aja nih. Tapi mohon maaf, untuk liburan enggak. Saya tutup. Maaf. Tapi kalau misalnya ini, maksud saya ini dalam waktu-waktu dekat ini nih. Secara itu waktu kan udah pendek kan bulan depan ya. Pekan depan udah Wali santri. kan satu lagi kan yang tadi itu kan siapa buat ujian. Ujian. Pekan berikutnya lagi nanti ada pekan ukhuwah. Udah habis. Habis ini. Ini kita Sabtu itu udah bagi rapot. Yang dua itu Kurang lebih 2. 2 kali lagi Ustaz. Kurang lebih 2 kali lagi. 2 kali itu pas. Setelah wali santri kan kita ada pekan ujian Oh, ujian sama yang sama pekan ukhuwah. Nah besoknya udah bagi rapot. Maksudnya pekan besoknya maksud saya udah bagi rapot. Kalau saya lihat kaldik saya. Tanggal 4 Desember tanggal 11 kali lagi dong. 2 kali pertemuan 17 sama 18 kan Ustaz ya. 18 enggak, 18 lagi rapot. Satu lagi. Mending murojaah aja. Satu kali deh kalau ada. Satu kali lagi aja. Kalau menurut Anas sih Silakan. jalan ya per minggu. Kalau kita nggak bisa offline tetap online. Atau nggak sekedar ngerjain tugas dan sebagainya. Karena durasi waktu itu itu akan langsung mengurangi menghapuskan ingat. Memori. Jadi kalau kita nggak ada stimulus gitu kan mingguan misalkan, biasanya hilang. Nah kan itu kan seminggu aja hilang kan. Pada dibawa camping kan. Ya itu saya nggak tahu saya. Nggak ada. Ada malam-malam Mas. Karena gini aja Ustaz. Gimana? Berarti kan teman fisik kan susah karena memang kan ada libur gitu kan. Terus kemudian ya paling Tugas. Oke. tugas kan dibahas gitu, atau mungkin tugas ini dibutuhkan mungkin untuk kalau ya Iya, paham. Oke. Itu berarti di waktu-waktu liburan maksud saya, liburan santri. Oke. pekan depan libur. Heeh. Ada satu pertemuan lagi tanggal 11. Oke. Itu masuk apa enggak? Masuk. Pekan depan bagi rapor. Ya kan? Kita bagi rapor. Mungkin. Anak-anaknya. Liburan baru masuk. Iya. Habis liburan kan OTS juga. Ya, jadi pekan tanggal 11 masuk itu ya. Iya. Offline. Oke, berarti ini ya. Ustaz, bukannya dulu ada rencana libur aja langsung lah. konten ya malam-malam. Iya, kalau ada PR. Nah, kemarin ada PR. Cuma memang wallahu alam, sayanya nggak ingat kali. Dan itu hari Rabu ya. Hari Rabu. Camping kita. Hah? Karena camping. Camping gitu. Oh. Oh iya kan pekan berikutnya camping kita ya. Nah begitu. Saya gimana ya kalau online tuh? Libur panjang aja Ustaz. Rabu malam. Sabtunya nggak bisa, tapi satu minggu lagi ada Pertemuan lah ya. sekedar kayak gini tugas ini pentingnya nanti dibahas malamnya setengah jam kayak gini misalkan bilang. Membahas latihan atau dikasih latihan atau membahas dari bab satu lagi. Tapi sardan, cepet. Kalau saya sih nggak dari bab satu lagi. Berarti latihan aja. Kalau saya sih latihan kayak gini aja. Latihan kayak gini aja. Tayyib. Jadi kita bikin Oke. mau refresh itu Online. online boleh. Offline juga. Soalnya kan tadi karena hari Sabtu itu kan setelah bagi rapot kan liburan. Liburan aja. Liburan. Mama liburan. Oke, liburan ya. Berarti nanti ada peluang ulang lagi dari bab satu. Nah, tapi kalau liburan itu kan lepas tuh. Nah, bab 1 jangan sampai
tinggal. Liburan ke situ aja. Ya, maksudnya dikasih PR tapi dibahas setelah liburan kalau Dikasih PR tapi dibahas setelah liburan. Tapi kalau misalnya full liburan tetap pun mesti ada tanggung jawab untuk mengulang pelajaran. iya. Nah, nanti pas masuk lagi kita bahas dengan semangat yang baru, pengetahuan yang baru tadi. Supaya tadi lebih nempel aja. Gimana Bunda dan Ayah? Ini dari Bunda V tadi bilang seperti itu, liburan full tapi ada tugas. Nanti dibahasnya ketika ketemu. Atau ya tadi ada opsi online. Komen di waktu liburan itu. Susah nggak tuh? Soalnya untuk anak-anak sih ya. Saya ya tadi anak-anak berjuang luar biasa. Ayahnya juga dan bundanya juga harus fresh juga kan. Nggak bisa untuk ini kok. Tapi opsi pertama tadi aja. Liburan. Pas habis liburan dibahas. Abis liburan dibahas. Toyib. Ada lagi opsi lain? Jauh sih cuma. Soalnya di situ nggak bisa mesti kayak PKM. Iya. Baik, saya putuskan insya Allah libur. Tapi nanti pada saat pertemuan setelah wali santri kita ada tugas sedikit. Ya, ada tugas sedikit. Dan di pertemuan nanti wali santri, setelah wali santri, berarti tanggal 11 itu ya kalau nggak salah. Berarti saya putuskan saya nggak nambah materi. Saya bahas dari bab 1 secara cepat. Begitu ya. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini sebagai kiat untuk kita lebih mendekat kepada Quran. Lebih kiat dan usaha kita lebih siap lagi untuk menyambut peradaban Islam insyaAllah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah dari saya dan dari syaitan, ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.